PTP UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajar akuntansi keuangan syariah pada prodi akuntansi syariah. Yuk ikuti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan pada siang hari ini, silahkan dipimpin doa terlebih dahulu. Saya absen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Triharni. Oke, M. Abdul Ghani. Sebelum masuk ke perkuliahan, kayaknya masih ada yang ngelamun ya. Kita berdiri terlebih dahulu biar semangat. Berdiri. Ya. Oke, jadi kita melakukan pemanasan atau bahasanya ice breaking lah ya. Di mana saya akan menyebutkan beberapa komponen di dalam laporan keuangan. Jika komponen laporan keuangan itu masuk dalam laporan keuangan syariah saja, maka teman-teman angkat tangannya sambil bilang yes. Jelas ya? Jika komponen laporan keuangan itu masuk pada laporan keuangan syariah dan konvensional, maka teman-teman angkat dua tangan sambil bilang oke. Siap? Luar biasa, kita tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Oke, sebelum kita mulai, karena pada pembahasan sekarang ini kita akan membahas terkait salah satu akad yang ada di dalam lembaga keuangan syariah. Bisa dicontohkan kira-kira perusahaan apa ya yang menggunakan standar akuntansi keuangan syariah dalam pelaporan keuangannya. Perbankan syariah itu apa saja kira-kira? BSI, terus ada apa lagi? Oke, jadi benar ya. Selain bank-bank yang disebutkan tadi, jadi ada bank BSI, ada bank Muamalat, ada Bukopin Syariah ataupun bank-bank syariah lainnya. Selain bank, ternyata ada beberapa lembaga lain yang menggunakan pencatatan syariah. Di antaranya ada apa? Ada asuransi syariah, takaful, prudensial syariah, ataupun ada koperasi syariah, serta lembaga zakat. Itu juga mencatat laporan keuangannya menggunakan syariah atau PSAK syariah. Capaian pembelajaran untuk mata kuliah ini adalah apa? Yang pertama adalah harapannya teman-teman mampu memahami dan menyelesaikan, mempraktekkan terkait akad murabahah. Kemudian mampu mempraktekkan teori akad. Kemudian mempraktekkan ketentuan dan penyelenggaraan serta mampu menganalisa keuangan. Oke, ini merupakan salah satu transaksi yang pelaksanaannya di lembaga keuangan syariah. Akadnya dia menggunakan akad syariah. Lebih tepatnya ini menggunakan akad murabahah. Silahkan saya beri waktu 10 menit untuk mengerjakan. Jadi murabahah ini apa? Murabahah adalah akad jual beli. Jadi akad jual beli di mana harga perolehannya tadi harus disampaikan beserta keuntungan yang diharapkan. Jadi ketika kita menggunakan akad murabahah harus menyampaikan berapa sih komponen dalam pembelian barang ini. Contoh
contoh kita beli kendaraan, jadi dicontoh ya, kita beli kendaraan, harganya tuh 10 juta. Ketika kita menginginkan keuntungan 2 juta, maka kita harus menyampaikan kepada si nasabah atau pembelinya bahwa barang ini harga perolehannya adalah 10 juta dan keuntungannya adalah 2 juta. Ya, ada yang nanyakan? Cukup? Oke. Jadi dalam akad murabahah ini di dalam Islam itu tidak memilih-milih nasabah. Contoh, ketika dia lembaga keuangan syariah, maka dia tidak memperuntukkan bahwa bank syariah ini hanya untuk orang Islam. Sebelum kita masuk ke finishing, ada video yang mau saya perlihatkan. Selanjutnya, setelah kita lihat bersama-sama video pembelajaran tadi, sekarang teman-teman bisa dicoba untuk mengerjakan kasus yang sudah saya sampaikan. Jika sudah selesai, silahkan ditukar dengan teman sebelahnya. Silahkan ditukar dengan teman sebelahnya. Kemudian, silahkan teman-teman bisa untuk masing-masing mereka ada 4 jurnal ya. Setiap satu jurnal atau satu nomor tadi dikasih nilai 25. Jika dia hanya benar benar yang namanya salah, maka nilainya adalah 12,5. Jika kebalikannya 12,5. Jika salah semua bagaimana dikasih 2? Karena sudah mulai ya. Oke, silakan maju ke depan. Diganti semuanya ya, yang salah disalahkan, kemudian dikasih nilai dan dikembalikan kepada teman. Kemudian sebelum kita akhiri, saya mau merefleksi pertemuan hari ini. Silakan untuk teman-teman yang mau merefleksikan hasil pertemuan hari ini. Jadi refleksinya itu ini akan merubah ini apa? Ya, ini tidak hanya berlaku untuk muslim saja. Jadi untuk non muslim itu juga berlaku tanpa membedakan ras, suku, agama, atau hubungan. Dan itu yang penting non muslimnya itu mempunyai identitas. Iya, jadi akan merubah itu boleh digunakan oleh siapa saja. Kenapa? Ketentuan dalam peraturan itu bukan manusia, tetapi adalah akal. Ya, sebenarnya ada yang masih lagi yang menggunakan. Oh, berarti pembiayaan dalam keuangan syariah itu tidak hanya dengan satu akun saja, ya? Berarti harus dipisahkan sesuai dengan akarnya masing-masing. Nah, jadi bedanya kalau dengan konvensional, kalau konvensional semua pembiayaan yang digunakan untuk beli rumah, untuk kebutuhan sehari-hari atau apapun, untuk kerja dan sebagainya, dia hanya akun kredit. Tetapi kalau di dalam syariah, kita akan menggunakan sesuai dengan fungsinya masing-masing atau akadnya masing-masing. Kalau jual beli bisa masuk di dalam murabahah ataupun sawah. Kerjasama itu usaha bisa di musyawarah ataupun di murabahah dan lain-lain. Oke, rencana tidak lanjut dari pertemuan hari ini adalah, jadi teman-teman setelah pulang, teman-teman membentuk kelompok 4 orang kawan, masing-masing kelompok harus mencari satu lembaga keuangan syariah. Tidak boleh sama dengan temannya. Yang pertama sudah apa? Kalian harus merangkum terkait identitas gambaran perusahaan itu. Yang kedua, teman-teman harus mencari kesehatan dari
Biasanya otomatis dilihat dari tadi ya RBC, dia ada profile, kemudian ada good corporate governance, ada apa namanya earning dan juga ada lainnya. Atau biasanya bisa dilihat pada jurnal saya yang disebut kesehatan bangsa pada era pandemi. Ada yang menanyakan? Cukup ya. Oke, semoga bisa kita pelajari bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.